Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Iklisa Zahwa dengan NIM 2201814. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai teknik Hillkeeper, yang dimana pada pertemuan sebelumnya sudah dibahas mengenai teknik Cisa-Keeper maupun Apin-Keeper. Nah, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan Hillkeeper? Langsung saja kita masuk ke dalam beberapa topik pembahasan yang ada. Nah, pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari Hillkeeper. Lalu, kita akan membahas juga bagaimana cara kerja Hillkeeper. Dan yang ketiga, kita akan membahas soal mengenai Hillkeeper dan juga bagaimana cara penyelesaiannya menggunakan metode ataupun teknik dari Hillkeeper. Nah, Hillkeeper merupakan penerapan aritmatika modulo pada kriptografi. Teknik kriptografi ini menggunakan sebuah matriks persegi sebagai kunci yang digunakan untuk melakukan enkripsi maupun deskripsi. Hillkeeper diciptakan oleh Lester S. Hill pada tahun 1929. Teknik kriptografi ini diciptakan dengan maksud untuk dapat menciptakan chipper yang tidak dapat dipecahkan menggunakan teknik analisis frekuensi. Berbeda dengan Cesar-Chipper, Hill-Chipper tidak dapat mengganti setiap abjad yang sama pada plaintext dengan abjad lainnya yang sama pada ciphertext, karena menggunakan perkalian matriks pada dasar enkripsi maupun deskripsinya. Jika Cesar-Chipper menggunakan, dia langsung mengubah, tapi Hill-Chipper ini menggunakan teknik yaitu perkalian matriks. Nah, kira-kira bagaimana sih cara kerjanya? Nah, untuk cara kerjanya, teknik Hillkeeper adalah aritmatika modulo terhadap matriks. Dalam penerapannya, Hillkeeper menggunakan teknik perkalian matriks dan teknik inverse terhadap matriks. Kunci pada Hillkeeper adalah matriks n kali n, dengan n merupakan ukuran blok. Jika matriks kunci kita sebut dengan K, maka matriks K adalah sebagai berikut, yang dimana K ini diinverskan untuk dapat memecahkan sebuah deskripsi yang sudah diinskripsikan menggunakan Hillkeeper. Matriks K yang menjadi kunci harus merupakan matriks yang invertible, yaitu memiliki multiple active inverse K kurang 1 sehingga K kali K kurang 1 sama dengan 1. Kunci harus memiliki inverse karena matriks K kurang 1 tersebut adalah kunci yang digunakan untuk melakukan deskripsi. Adapun teknik enskripsi sendiri yang pertama yaitu proses enkripsi pada Hillkeeper dilakukan per blok plaintext. Ukuran blok tersebut sama dengan ukuran matriks kunci. Sebelum membagi teks menjadi deretan blok-blok, plaintext terlebih dahulu dikonversi menjadi angka, yang dimana telah dibahas pada pertemuan sebelumnya. A itu sama dengan 0, B sama dengan 1, sampai dengan Z adalah 25. Secara matematis, proses enkripsi pada Hillkeeper adalah C sama dengan K dikali P. Teknik deskripsinya, proses deskripsi pada Hillkeeper pada dasarnya sama dengan proses enkripsinya. Namun, matriks kunci harus dibalik atau diinverskan terlebih dahulu. Secara matematis, proses deskripsi pada Hillkeeper dapat diturunkan pada persamaan berikut, sehingga mendapat persamaan proses deskripsi yaitu P sama dengan K dikali C dikurang 1. Nah, kita langsung saja masuk ke dalam studi kasus untuk enkripsi menggunakan Hillkeeper, yang dimana jika terdapat plaintext P besok malam, maka plaintext tersebut dikonversi menjadi P1418, yang dimana 1 itu adalah B, 4 itu adalah E, sehingga plaintext tersebut akan dienskripsikan dengan teknik Hillkeeper dengan kunci K yang merupakan matriks 2 kali 2, yaitu matriks 1, 2, dan juga 3, 1. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Untuk cara penyelesaiannya, karena matriks kunci K berukuran 2, maka plaintext dibagi menjadi blok yang masing-masing bloknya berukuran 2, sehingga 2 dari plaintext itu yang diambil. C 1,2 ataupun ciphertext 1 dan 2 sama dengan matriks yang dulu kita kali dengan plaintext. Matriks 1, 2, 3, 1 dikali dengan plaintext 1 dan 2 yaitu 1 dan 4. 1 dikali 1, 1. 2 dikali 4 adalah 8, sehingga 1 ditambah 8 sama dengan 9. Lalu 3 kali 1 adalah 3, 1 dikali 4 adalah 4, sehingga didapatkan hasil 7.
Nah, kira-kira 9 dan 7 itu huruf apa? 9 adalah huruf J dan 7 adalah huruf H. Sehingga, maka karakter yang berkorespondensasi dengan 9 dan 7 adalah J dan H. Maka karakter B, E pada plain text berubah menjadi karakter J dan H pada Cippertext menggunakan teknik Hilciper. Nah, bagaimana jika lebih dari 25? Pada contoh karakter ketiga dan keempat, hasil perhitungan menghasilkan angka yang tidak berkorespondensasi dengan huruf-huruf. Maka, lakukanlah modulo 26 ataupun sisa bagi dari 26 pada hasil tersebut. Misalnya, C3 dan 4, yang dimana matriksnya yaitu 1, 2, 3, 1, dan plain text-nya 18 dan 14. Didapatkan hasil 46 dan juga 68. Nah, mood 4 mood 26 dari 46 adalah 20 dan mood 26 dari 68 ataupun sisa bagi dari 26 dari 68 adalah 16, sehingga mendapatkan hasil huruf ke-20 yaitu U dan huruf yang ke-16 adalah Q. Maka karakter yang berkorespondensasi dengan 20 dan 16 adalah U dan Q. Setelah melakukan enkripsi semua blok pada plaintext P, maka dihasilkan ciphertext sebagai berikut. C sama dengan JHUQ, IQ, W, L, Y, dan M. Nah, begitulah cara enkripsi pada Ciphertext menggunakan metode Hilciper. Nah, selanjutnya bagaimana kita deskripsikan Ciphertext yang telah didapatkan? Nah, untuk deskripsi Ciphertext dari J, H, U, Q, I, Q, W, L, Y, dan M dengan menggunakan matriks yang sama, maka proses untuk penyelesaiannya yaitu proses deskripsi diawali dengan menghitung inverse dari matriks K dengan menggunakan operasi baris ataupun row operation. Nah, matriks dari 1, 2, 3, 1 ini kita inversekan sehingga mendapatkan hasil 5, 16 dan juga 11, 5. Nah, Ciphertext yang sudah ada, kita konversikan menjadi angka-angka, yaitu 9, 7, 20, 16, 18, 16, 22, 11, 24, dan juga 12. Nah, kita melakukan sama seperti sebelumnya. Kita ambil blok pertama, yaitu plaintext 1 dan 2. Matriks yang sudah diinverskan 5, 16, dan 11, 5 ini dikali dengan 9 dan 7, yaitu plaintext dari 1 dan 2. Nah, mendapatkan hasil 157 dan juga 134. Kan tidak ada tuh, hanya sampai 25. Maka kita habis bagikan dengan modula 26 dan mendapatkan hasil 1 dan juga 4. Nah, huruf pertama ataupun 1 itu sama dengan B dan 4 adalah sama dengan E. Nah, selanjutnya sama saja. Untuk blok kedua, plaintext 3 dan 4 sama dengan inverse matriks yang sudah ditentukan tadi, lalu dikali dengan plaintext yang ketiga dan 4, yaitu 20 dan 16. Maka didapatkan hasil matriksnya 356 dan juga 300. Lalu, modula 26 dari 356 adalah 18, dan modula 26 dari 300 adalah 14. Maka, huruf ke-18 adalah S, dan huruf ke-14 adalah O. Maka, setelah semua blok selesai dideskripsikan, maka didapatkan hasil dari plain text-nya yaitu besok malam. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.